Baik Pak Susno, 4 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya belum ditahan, baru kemudian dalam status pencegahan dan tangkal ke luar negeri. Bagaimana tanggapan Pak Susno? Pertama, kita wajib bersyukur dan memberikan penghargaan kepada Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Umumnya. Dan ini telah maju penyidikannya, telah ada tersangka dan sudah pada jalan yang benar. Dan teknik mereka mengadakan penyidikan, ini saya acungi jempol ya, karena teknik yang dia lakukan adalah teknik makan bubur, yaitu dimulai dari pinggir. Mengapa dia lakukan demikian? Karena kasus ini bukan sembarang pemalsuan. Dan kasus ini bukan hanya sampai pada level kepala desa Kohot, Sekdes, ditambah dengan 2 yang penerima kuasa. Itu awal, itu kerikilnya. Tapi ada yang lebih besar, yaitu yang menerbitkan sertifikat, dan pihak lain yang bersetuju, dan pihak lain yang menjadi otak untuk sampai terbitnya sertifikat untuk tujuan tertentu. Kita lihat bahwa jalannya pemeriksaan sampai didorong oleh Presiden, sampai dapat dukungan politik dari DPR, ini masih jalan di tempat. Bayangkan, 30 km lebih pagar laut itu berjalan di depan mata kita, itu tidak diapa-apakan. Berarti ada suatu kekuatan yang besar. Jadi Barreskrim pakai teknik yang bagus, saya salut ya. Nanti ini harus kita kawal, harus beri dukungan, yaitu media, televisi, medsos. Ini nanti tuntutannya setelah kepala desa ini dijadikan tersangka, tentunya minta ditahan dan harus ditahan. Setelah itu baru sampai kepada siapa yang memproses sertifikat itu bisa jadi. Naik lagi ke orang ATR, naik ke orang Pemda, naik kepada pemberi keputusan yang lebih tinggi. Kemudian siapa yang memesan pagar itu? Sampai nanti siapa yang memasang pagar itu? Ini nanti kita tunggu saja hasil penyidikan dari Kementerian Kelautan. Ya, karena dia sudah menyidik siapa yang masang pagar terkait dengan pemasangan pagar tanpa izin. Ini urusinya Kementerian Kelautan. Dan bagus sekali sudah menerima umpan dari Kementerian ATR BPN gitu. Ini tinggal telusuri. Kasusnya tidak sulit, gampang, pembuktiannya gampang, masyarakat pun sudah tahu siapa tersangkanya, tapi ini perlu suatu kehati-hatian karena ada suatu kekuatan di belakang itu. Baik Pak Susno, pada saat polisi melakukan penggeledahan, salah satu yang disita barang buktinya adalah mengenai dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Menurut Anda, bagaimana kemudian peran ataupun pentingnya polisi mendalami aliran dana pada perkara pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut ini? Nah, itu untuk mengungkap, karena ada TPPU yang dianukan oleh Polri. Ya. Jadi dana yang masuk ke rekening Desa Kohot, baik rekening kas desa ataupun rekening pribadi dari pejabat Desa Kohot, itu berasal dari mana? Nah, si pemberi dana itu apa tujuannya memberi dana? Kaitannya dengan penerbitan alas hak palsu. Kemudian nantinya akan dilacak dana yang diterima oleh Desa Kohot dan Kepala Desa Kohot dan teman-teman itu diberikan apa. Itu menjadi tindak pidana pencucian uang. Dan dari sana juga nantinya bisa diungkap tindak pidana korupsi. Jadi masih banyak tindak pidana. Jadi ini awal. Tetapi awal yang benar, yang kokoh, yang dibuat oleh Barreskrim Polri, supaya Barreskrim Polri ini dapat dukungan. Karena apa? Saya katakan pidana penyidiknya ini, kasus ini gampang sekali. Gampang sekali, tapi kalau tidak benar tekniknya, maka yang menyidik bisa jadi korban. Nah makanya mereka sangat berhati-hati dan perlu kita kawal, perlu kita beri dukungan. Baik, Pak Susno, artinya Anda optimistis akan ada pengembangan dari kasus ini ataupun ada kemudian pihak-pihak lain nantinya akan juga terjerat hukum? Oh jelas. Kalau hanya pemalsuan saja itu belum apa-apa. Pemalsuan itu awal terbitnya sertifikat. Memalsukan diri, memalsukan liter C, memalsukan surat tanpa tidak ada sengketa dan sebagainya. Tapi surat-surat itu kan ada yang terima. Kan?
yang nerima sampai untuk dapat diterbitkan sertifikat. Yang menerbitkan sertifikat itu bukan kepala desa, naik lagi dia. Nah itu kan lebih kuat lagi orang itu. Nah untuk luasan sampai sedemikian tentunya tidak gampang. Luasan sedemikian harus ada persetujuan pejabat yang lebih tinggi. Nah nanti sampai ke sana, pejabat yang lebih tinggi itu tahu dia bahwa laut tidak boleh disertifikasi, tapi disertifikasi. Ada apa di situ? Disitulah nanti bisa terungkap tindak pidana suap atau korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Nah sampai lagi nanti siapa sih yang mendanai ini semua? Itulah dalangnya nanti. Sudah ketemu sebenarnya.